Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tuhan 99 Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang LK1900A Bartek Juki Otomatik. Kali ini saya akan membahas tentang error apa saja yang ada di mesin Bartek LK1900A atau ASS dan cara mengatasinya. Tapi sebelum kita lanjut ke video kali ini, alangkah baiknya teman-teman yang baru saja mampir di channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen untuk video ini supaya channel ini dapat berkembang dan berguna bagi banyak masyarakat. Baiklah, kita mulai saja video tentang error di Bartek LK1900A. Inilah berikut adalah list dari error atau kesalahan di Bartek LK1900A atau ASS. Yang pertama, error 7. Kesalahannya mesinnya macet. Keterangannya adalah main shaft mesin tidak berputar. Cara mengatasinya, off mesin dan periksa kemacetan. Biasanya error 7 ini berhubungan dengan AC servo. Jadi kemungkinan besar error 7 mengindikasikan bahwa AC servonya macet, magnet di dalamnya pecah. Biasanya seperti itu untuk error 7. Selanjutnya ada error 10. Kesalahannya salah nomor patron. Nomor patron belum masuk ke ROM atau nomor patron di set 0. Tekan tombol reset dan periksa nomor patron. Jadi ini kesalahan cuman biasa ya teman-teman. Ini cuma kita salah aja di nomor patronnya. Ini bukan error yang mengkhawatirkan, jadi biasa saja. Selanjutnya juga error 30 ini error yang biasa. Jadi tinggi needle bar salah. Needle bar tidak berada pada posisi atas. Putar puli mesin agar needle bar berada di posisi atas. Ini juga biasa. Kalau terjadi error 30, nggak usah panik, langsung saja putar pulinya di posisi paling atas. Yang selanjutnya ada error 40, area jahit salah. Area jahit melebihi maksimum. Tekan tombol reset dan periksa X skala dan Y skala. Area jahit 30 kali 40 mili. Ini error mengindikasikan bahwa X atau Y-nya melebihi dari kapasitas dari mesin tersebut. Jadi kapasitas area maksimalnya 30 kali 40 mili. Jadi itu melebihi, X-nya melebihi dari kapasitas. Jadi terjadilah error 40. Itu juga cuma diprogram saja. Selanjutnya ada error 43, pembesaran salah. Panjang stick lebih 10 mili. Tekan tombol preset, periksa X, Y, dan Y karena diperbesar stick melebihi 10 mili. Jadi ini cuman diprogram saja juga. Sticknya lebih dari 10 mili. Selanjutnya ada di error 45, data patron salah. Data patron melebihi jarak setting off mesin dan cek data. Ini juga di program saja, di patronnya saja, tidak di part apa di main PCB nya. Selanjutnya ada error 50, emergency atau temporary stop. Tombol reset ditekan.
tekan satu kali lagi tombol reset, jadi cuman emergency aja errornya. Selanjutnya ada error 302, deteksi kepala jarum. Error timbul karena waktu kepala mesin dibalik dan kita set ready. Tegakkan kepala mesin. Jadi kalau kita menjongkang apa menegakkan kepala mesin, biasanya itu ada kayak limit switch di mesin ya. Itu kalau kita nggak pas, pasti akan terjadi error 302. Jadi ini nggak terlalu berbahaya banget. Error 303, deteksi fase salah. Deteksi titik tertinggi tiang jarum mesin salah, tidak sampai. Off mesin dan periksa kabel CN14 SDC circuit board mungkin longgar. Nah, error ini udah mulai masuk ke SDC PCB. Error 305, posisi peso potong benang. Posisi peso potong benang tidak tepat. Matikan mesin dan cek kabel CN66 FLT circuit board mungkin longgar. Ini juga berhubungan dengan PCB ya. Error 306, ada posisi alat penjepit benang atau grasping tidak tepat. Matikan mesin dan cek kabel CN65 FLT circuit board mungkin longgar. Ini juga berhubungan sama dengan PCB, tapi mungkin juga posisi graspingnya itu lepas dari dudukannya, itu juga bisa terjadi error 306. Selanjutnya di error 730, kabel sandi A. Perubahan aliran pada kabel sandi A atau B tidak terdeteksi. Matikan mesin dan cek kabel CN14 mungkin longgar. Jadi error 730 sama 731 sama, cuma beda kandinya aja A dan B, dan cara mengatasinya juga sama di kabel nomor 14 ya. Selanjutnya ada error 733, putaran motor terbalik. Hubungan kabel ke motor terbalik. Matikan mesin, periksa mungkin kopling motor sedikit longgar apa longgar. Terus ada error 811, voltage listrik tinggi. Jadi error 811 sama 813 itu hampir sama, tapi perbedaan cuma kalau 811 listriknya tinggi, 813 listriknya rendah. Ini berhubungan dengan SDC. Jadi biasanya SDC kalau udah lemah akan timbul error 813 biasanya. Jadi harusnya rendah. Biasanya untuk mengatasi error 813 selain SDC di servis, kita bisa juga dengan memanaskan, atau biasanya kita nyalakan dulu mesin paling enggak sekitar 5-10 menit. Setelah panas mesin, kita pencet memori terus on, akan muncul memori. Setelah muncul memori, kita bisa pencet ready. Terus habis ready, mesin bisa digunakan seperti biasanya. Cuma perbedaannya kita harus memanaskan komponen tersebut. Selanjutnya ada error 901, masalah pada gerakan motor. Terdeteksi adanya kesalahan pada gerakan motor. Matikan mesin beberapa saat kemudian on kembali. Selanjutnya ada error 903, masalah pada arus listrik ke stepping motor.
tidak ada arus listrik yang masuk ke stepping motor. Matikan mesin, periksa sekring F1 yang ada di SDC circuit board. Error selanjutnya ada error 904. Masalah pada arus listrik ke solenoid. Tidak ada arus listrik ke solenoid. Matikan mesin, periksa sekring F2 yang ada di SDC circuit. Periksa pula apa penyebab putusnya sekring F2 tersebut. Error 905. SDC circuit board overheat. Overheat pada SDC circuit board. Matikan mesin beberapa saat dan on-kan kembali. Error selanjutnya ada error 906. Main PCB overheat. Overheat pada main PCB. Matikan mesin beberapa saat lalu coba di-on-kan kembali. Apakah bisa normal lagi apa masih error? Kalau error biasanya kita harus repair apa service main PCB atau SDC nya tersebut. Error 907 ada kesalahan pada X skala original. X skala tidak kembali ke origin, sensor tidak berfungsi. Matikan mesin dan cek kabel CN62 pada INT board dan kabel CN42 pada main PCB mungkin longgar. Lanjut ke error 908. Hampir sama dengan error 907, tapi ini di Y nya ya. Kalau 907 di X, 90 di Y. Terus ke error 910, kesalahan pada original dan work lamp atau sepatu. Work lamp atau sepatu tidak bergerak ke origin. Matikan mesin dan cek kabel CN64 pada input dan kabel CN44 pada main PCB mungkin longgar. Jadi biasanya error 910 waktu kita ready mesin itu bisa jalan, tapi lama kelamaan mesin itu sepatunya akan turun dan akan timbul error 910. Lanjut ke error 913. Kesalahan pada origin alat penjepit benang atau grasping. Alat penjepit benang tidak bergerak kembali ke origin. Matikan mesin dan cek kabel CN63 pada INT board dan kabel CN45 pada main PCB mungkin longgar. Selain di main PCB dan SDC, kita bisa cek di graspingnya atau alat penjepit benang itu posisinya off dari tempatnya apa bukan, atau lepas dari tempatnya apa bukan. Biasanya kalau posisinya lepas dari tempatnya akan terjadi error 913 juga. Error 914, kesalahan pada gerak atau feed mesin. Terlambatnya gerak work clamp dan gerak main shaft. Matikan mesin dan cek mungkin kopling motor longgar. Di error selanjutnya ada error 915. Kesalahan komunikasi antara panel dan main PCB. Tidak ada komunikasi antara panel dengan main PCB. Matikan mesin dan cek kabel CN34 pada main PCB mungkin longgar. Error 915. Ada dua kemungkinan antara panelnya yang error apa main PCB-nya yang error. Jadi sebelum kita benerin apa kita servis PCB-nya, langkah baiknya kalau ada mesin selain yang rusak kita bisa coba dulu apa di panel apa di main PCB-nya. Error 916, kesalahan komunikasi antara panel dan SDC. Ini sama. 916 sama 915 hampir sama.
Error 943, kesalahan pada main memory. Main memory tidak bisa menulis data informasi. Matikan mesin dan cek apakah masuknya ROM di U22 pada main PCB tersebut. Yang terakhir, error begini ya, gambarnya kotak-kotak, arus induk abnormal, kabel-kabel tidak tersambung. Jadi ini mungkin voltage-nya listrik tidak sesuai, atau kabel-kabel kontrol box-nya ada yang tidak tersambung. Matikan mesin dan cek tegangannya. Cek kabel CN3 pada PLD PCB dan kabel CNT pada EDC mungkin tidak terpasang atau longgar. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan lewat video kali ini tentang apa saja error di mesin Bartek LK1900A atau ASS dan cara mengatasinya. Kalau teman-teman ada saran atau ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe-nya biar channel ini bisa berguna dan saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video. Terima kasih telah nonton video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.